Kitab yang merujuk, yang kalian mengatakan merujuk pada Muhammad, kalian pakai, kalian tafsir dalam Kemenak. Tetapi kitab yang merujuk pada Yesus yang adalah juru selamat, yang adalah Tuhan, kalian tolak. Ini saya bilang standar ganda. Kalau Anda berani mengambil data dalam surah As-Saff, berarti Anda harus mempertimbangkan juga ayat-ayat yang merujuk pada Yesus dalam kitab-kitab lain. Ini Kemenak. Karena kitab-kitab lain itu sudah bahasanya sudah dinasakh oleh hukum Nabi Muhammad. Siapa yang Makanya nasakh? di dalam Islam itu ya, di dalam Islam itu ada bahasa bahwa millata Ibrahim Hanifa. Apakah Al-Quran Nabi tidak Ibrahim pernah dinasak? Apa? Apakah Al-Quran tidak pernah dinasak? Bukan Al-Quran, artinya. Saya tanya, ketika Anda mengatakan ya kitabnya orang Kristen maupun Yahudi udah diubah, apakah Al-Quran tidak pernah dinasak? Nggak pernah kalau Al-Quran. Cuman ada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, dinasakh Bang. dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Coba baca. Al-Baqarah. Surah sapi betina. Ayat yang kami ini siapa, Bang? Kami itu Tuhan. Nasak atau batalkan? Siapa yang batalkan ayat ini, Bang? Dibaca dulu semuanya, jangan dibaca separuh-separuh. Ayat yang Tuhan nasak atau batalkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti. Kami ganti. Kenapa Allah ganti? Terus Dengan dibaca yang lagi, lebih jangan baik. ditanya-tanya. Atau yang sebanding, apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ayat apa yang diganti sama Allah? Begini, saya jelaskan ya. Oke, silakan. Saya jelaskan. Di dalam ayat tadi, ya kan? Di dalam ayat tadi, ayat kami yang dimaksud tadi adalah kitab apa namanya? Injil dan kitab Taurat. Tafsir apa yang dipakai? Udah dulu, jangan banyak nanya dulu. Nah, Ya ayat kan saya itu minta tafsir apa yang dipakai. Di sini ada tafsir Ibnu Katsir, Kemenak, Al-Azhar, bisa Jalalain. dibuka. Mana? Yang Bisa mana? dibuka. Yang mana? Tinggal dipilih. Ya, nanti kalau saya pilih kau bilang bohong. Enggak. Mau yang mana? Lanjut. Jadi, Kok lah? yang dimaksud dengan ayat Pakai ini, data dulu. Tafsir yang Anda katakan, tafsir yang Anda pakai yang mana tuh? buka aja Ibnu Katsir, buka. Ibnu Katsir, Buka saya dulu. pencet. Oke. Buka aja. Mana di sini bicara Injil? Saya aja dibuka. Mana bicara Injil di sini? Lanjut. Mana Nah, bicara Injil? Mana kemudian- bicara Injil dalam kitab ini? Ntar dulu. Bang, berbicara dengan saya itu kata per kata saya masuk di otak saya, Bang. Mana di sini bicara Injil? Betul. Bagus itu malahan. Ya, mana di sini bicara Injil dalam Ibnu Katsir? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Ayat kami itu maksudnya apa tadi coba? Nah, ayat kami itu ada. Anda kan bukan seorang ulama. Enggak. Bukan yang saya tafsirkan. Anda kan bukan seorang ulama. Harusnya ketika Anda Ayat seorang itu- ulama, kalau Anda seorang ulama, mungkin Anda ngomong, saya dengar tuh, oh tafsirnya dari sini. Masalahnya Anda bukan seorang ulama, lalu Anda mengutip Ibnu Katsir yang bicara tentang Injil, masalahnya Ibnu Katsir di ayat ini nggak bicara tentang Injil. Kalimat ayat kami ini, ya kan? Itu bahasa ayat kami ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah, yaitu berbentuk Injil dan Zabur, Taurat. Nggak ada bicara Itu Zabur dan adalah Injil telah di sini, Bang. Telah dinasah oleh Al-Quran. Sehubung dengan definisi nasak, ini Ibnu Katsir, ulama atau ahli usul berbeda dalam mengungkapkan, tetapi kesimpulan dari itu semua pemahaman. pendapat. Ini Ibnu Katsir, Anda pilih Ibnu Katsir, saya kasih Ibnu Enggak. Katsir. Mas, Gak ada itu bicara tentang penjelasan Injil dan nasahnya. Zabur di sini. Itu penjelasan nasahnya, ya kan? Mana? Gak bicara Injil nih. Itu sedang menjelaskan Nggak ada. tentang nasah. Terus. Gak ada nih. Kok terus? Ada lagi, coba Al-Hajj ayat 52. Coba kamu buka Al-Hajj. Selain dari itu ada Al-Hajj 52. Kita lakukan Tapi saya komparasi senang ini semua, Bang. pada apa semua karena ayat-ayat Al-Quran ya. Oh, Bang. Oke, lanjut. Coba. Ya, ini lagi, Bang. Kita lihat baik-baik. Al-Hajj ayat 52, Bang. Kami, Allah ya, tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Nabi Muhammad, kecuali
apabila dia mempunyai keinginan, setan pun memasukkan keinginan dalam godaan itu, ke dalam keinginannya itu. Lalu siapa ini menghapus? Allah menghapus apa yang dimasukkan oleh setan itu. Apa yang dihapus oleh Allah? Pertanyaan saya, apa yang dimasukkan sama Allah? Ya dipahami dulu ayatnya tuh, Kang. Iya, apa yang dihapus sama Allah dalam Al-Hajj 52? Saya bisa bahas ini secara detail ini. Nah, kemudian lanjut ya. Sabar. Apa yang dihapus sama Allah? Surat Al-Hajj ayat 52. Apa yang dihapus sama Allah? Ayo. Kita lihat nih, apa yang dihapus sama Allah? Mantap nih, obrolannya mantap nih. Masuk ini. Ya, siapa tahu kamu login. Dari tadi mantap-mantap terus, Bang. Innalillahi wa inna milu. Syukurlah Silakan. bisa membaca innalillahi. Cepat, Bang. Udah, langsung aja poinnya, Bang. Apa yang dihapus sama Allah? Al-Hajj. Ayat 52. Saya bisa bahas itu secara detail, Bang. Saya tampilkan data. Siap. Allah menghapus apa yang dimasukkan sama setan. Yang dihapus sama Allah ini apa? Coba ke atas. Oke. Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau, Nabi Muhammad. Kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan, siapa yang memasukkan setan? Setan memasukkan keinginan, godaan-godaan dalam keinginannya. Keinginan siapa nih? Anda tanya. Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan sama setan itu. Kemudian Allah menetapkan ayat-ayatnya dalam hati orang beriman. Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Apa yang dimasukkan sama Allah? Yang dihapus. Mas, itu yang ditanyakan itu nggak ada kaitannya dengan ayat. Yang dihapus Ya, di saya situ tanya, maksudnya. yang dihapus ini apa? Ya. Pakai Saya tafsir jawab. siapa yang dipakai? Ya, Tafsir ya. siapa yang dipakai? Nah, saya jawab. Yang Allah Pakai hapus tafsir, itu coba adalah- Ibnu Katsir. Pakai tafsir Ibnu Katsir. Anda buka tafsir Ibnu Katsir di situ. Jangan asal ngomong, Bang. Anda bukan ulama, Bang. Iya. Kiai. Saya hanya sekedar santri. Makanya Nah, saya bilang saya minta Pak Kiai dengan ulama yang diskusi dengan saya. baik. Yang dihapus di dalam ayat itu, ya kan, adalah keyakinan yang sesat yang dimasukkan oleh setan ke dalam hati orang-orang yang dikendaki oleh setan tersebut. Itu. Dimasukkan kepada siapa? Kepada hati umat-umat atau orang-orang yang dikendaki oleh setan itu. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala Kata dihapus. siapa itu? Kata siapa? Itu pemahamannya. Ibnu Katsir nggak ngomong kayak gitu. Ibnu Katsir bilang, maka setan memasukkan godaan pada lisan siapa nih? Lisan Begitu siapa? Mas. Setan memasukkan godaan pada lisan siapa nih? Nah, kemudian Ibnu Katsir, sabar, jangan kemana-mana. Setan memasukkan godaan pada lisan siapa? Tadi Anda mengatakan pada manusia-manusia. Siapa nih? Iya. Setan konteks ini? Ibnu Katsir, setan memasukkan godaan pada lisan? Nabi Muhammad. Nah, tafsir yang Anda bawa dari mana? Kalau dia seorang nabi, kenapa setan memasukkan godaan-godaan? Kaget kan? Enggak kaget kalau saya. Kaget ya? Baik. Lanjut nih. Anda berbicara dengan saya pakai data, teman. Jangan bicara tidak Iya, pakai saya data. berbicara Dengan pakai saya data. selalu pakai data. Nah, setan memasukkan godaan menurut Ibnu Katsir pada lisan Nabi. Apa yang dimasukkan di situ? Jawab. Apa yang dimasukkan di situ? Ntar dulu, santai bro. Kita buka. Apa yang dimasukkan setan di situ? Di lisan Nabi apa yang Lanjut, dimasukkan nama setan? Lanjut dibaca ke bawah. Oke. Sehingga, sabar, yang memberikan syafaat ini Allah atau siapa? Jawab dulu. Ya kalau di situ Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad. Oke. Ya kan? Lalu di sini Nabi berkata, sehingga beliau ini siapa? Nabi kan? Muhammad ya terus.
mengatakan bintang-bintang yang tinggi itu sesungguhnya memberikan Terus. syafaat. Nah, pertanyaan saya, yang dimasukkan setan-setan pada lisan Nabi itu siapa? Jawab. Iblis yang memasukkan keyakinan yang sesat kepada hatinya manusia, kemudian Hati oleh Allah manusia siapa? dihapuskan. Hati manusia siapa? Ya termasuk siapapun itu. Bukan siapapun. Hati manusia siapa? Kalau konteksnya di situ adalah Nabi Muhammad. Konteks di situ Ibnu Katsir, makanya saya bilang, kamu menggunakan tafsir siapa? Kalau Ibnu Katsir mengatakan setan memasukkan godaan bukan pada manusia, tetapi kepada siapa nih? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, bukan kepada kami. Bukan kepada kami. Tar dulu Mas tar dulu. Itu kan konteks ya. Konteks pada ayat Al-Qur'an, ya kan? Tetapi dalam kesehariannya adalah kepada manusia-manusia yang telah disesatkan oleh setan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia siapa? Loh, ya manusia termasuk saya, Bang RK. Enggak, Ibnu Katsir enggak ngomong manusia saya, bukan Bang RK, bukan kamu. Siapa ini? Siapa itu nih? Loh Bang RK. Ini bukan saya. Ibnu Katsir nggak bilang saya yang dimasukkan godaan. Ini siapa? Lah iya, kau sampai bolak-balik terus.